Jamaah subuh Masjid Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita dua kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Yang sering kita lupakan bahwa dua nikmat ini kadang-kadang kita anggap sepele. Jadi ni'matani maghdubani, ada dua nikmat yang sering kita lupakan, yaitu as-sihhah wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah memasuki fase akhir di bulan Ramadan. Tapi untuk lebih kita mendapatkan manfaat pertemuan hari ini, mari kita awali bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amshayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu para jamaah? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Ya, ini sekali lagi kita mensyukuri nikmat sehat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suasana kayak gini, istilahnya kita habis makan sahur, memang enaknya kelonan. Ya. Jadi kelonan itu istilahnya kemudian kita bisa langsung tidur ngeloni nasi, ngeloni makan. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin tetap jamaah subuh, kemudian mengikuti kuliah 70 menit pada kesempatan ini. Saya nggak akan lama-lama, tadi cukup kuliahnya 70 menit. Oke, siap ya? Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mencoba mengingatkan kepada kita semua, ini adalah fase ketiga dalam sering orang membagi dalam puasa. Jadi awaluhu rahmatun wa barakatun wa ausatuhu maghfiratun wa akhiruhu ifkum minan nar. Ini yang sering kita pahami gitu ya. Kemudian sebenarnya yang terpenting sekarang pada fase yang terakhir ini yang harus kita kuatkan adalah jaga kesehatan kita, jaga semangat kita. Karena ini memasuki masa fase loyo. Ibaratnya sebuah perlombaan, sebuah maraton yang panjang, 1 bulan penuh, kemudian kita memasuki fase ketiga. Kalau diibaratkan sebuah pertandingan, katakanlah sepak bola atau bola voli dan sebagainya, mungkin di awal-awal babak penyisihan atau babak sistem gugur apakah penyisihan, masih banyak pengikutnya. Katakanlah misalnya kemudian pada babak berikutnya, pada babak 16 besar semakin sedikit, 8 besar tambah dikit lagi, perempat final sedikit lagi, semifinal lebih sedikit, dan sampai ke final lebih sedikit lagi. Dan juara Bapak Ibu sekalian hanya sedikit. Nah, mudah-mudahan subuh kita atau hari ini, kesempatan hari ini mengingatkan kita sebagai rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengisi akhir di fase-fase babak akhir tadi. Semoga kita betul-betul menjadi pemenang. Allahumma amin. Jadi pemenang, dan sekali lagi pemenang selalu sedikit. Dan semoga kita betul-betul nanti memasuki fase ini betul-betul mendapatkan sebagai pemenang dan nanti mendapatkan sertifikat ijazah orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin.
Itu yang pertama Bapak Ibu. Saya akan mencoba menyampaikan poin-poinnya saja atau beberapa poinnya saja. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang dipuji Allah Subhanahu wa taala, orang yang berupaya semaksimal mungkin karena memahami hadis yang sangat kita paham, sangat kita bisa kaji bersama, bahwa 10 hari terakhir itu Nabi membangunkan keluarganya, anak istrinya untuk iktikaf. Tujuannya apa? Tujuannya kemudian mengejar malam Lailatul Qadar. Karena memang merupakan keistimewaan yang luar biasa ketika kita mendapatkan malam itu, seperti disebutkan dalam surat yang sering kita pahami baca bersama-sama, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita hidup 83 tahun atau 60 tahun, berarti seakan-akan usia kita kurang lebih 150 tahun dengan kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tetapi bukan itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, terutama usi wa iyyakum. Saya mewasiatkan kepada kita semua. Biasanya kemudian kita mengejar malam Lailatul Qadar itu tekanannya justru misalkan malam-malam ganjil, ya, malam-malam ganjil. Betul nggak Bapak Ibu ya? Malam ganjil. Nah, pertanyaan saya, kemarin ada yang mulai puasa Senin? Ada? Ada yang Selasa? Ada. Berarti malam ganjilnya kapan? Halo? Malam ganjilnya kapan? Ini kalau hari ini puasa yang keberapa kalau mulai Senin? 25. Kalau yang hari mulai Selasa 24. Terus malaikatnya bingung ini malam ganjilnya kapan? Betul nggak? Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, ingin saya tegaskan kepada kita semua, kalau kita mengejar kemudian malam ganjil dalam artian bilangan, mari kita hayati bersama, jangan-jangan kita malah terjebak dengan bilangan. Bilangan itu memang penting, gitu, ya. Ganjil itu memang istimewa, ya. Karena apa? Karena Allah itu juga witrun, yuhibbul witra. Allah maha ganjil, Allah mencintai yang ganjil-ganjil. Betul nggak? Coba kalau kita mencoba menghayati kata-kata witri ini, ya, ganjil ini, supaya kita tidak terjebak tadi kalau memulainya berbeda, jangan-jangan nanti malah kita bisa terjebak dalam perbedaan yang kemudian, wah ini malam ganjil, wah ini malam genap, kan begitu. Nah, coba kita memahami ganjil itu. Kalau dalam bahasa Jawa misalnya ganjil ki wonge ganjil ki. Ganjil ki bedani nyulayani. Beda karo wong liya, betul enggak? Beda karo yang lainnya. Nah, coba kalau kita memahami makna ganjil itu kemudian dimaknai bahwa malam ganjil itu dalam artian beda dari yang lain. Lebih dari yang lain, unggul dari yang lain. Kira-kira bisa dipahami gak secara akal kita? Halo Bapak Ibu, sangat gak? Artinya harus ada keunggulan, harus ada beda, harus ada lain dari yang lain. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Karena memang yang namanya ibadah itu tergantung usaha kita, ya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam jalan Allah, pasti Allah akan menunjukkan jalannya. Al-ujra biqadril masyaqqah. Ya, upah itu tergantung berat ringannya pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita ingin ganjil dalam mencapai ibadah itu bukan hanya bulan puasa, dan boleh jadi yang namanya malam Lailatul Qadar itu walaupun secara hadis terletak dipahami bisa jadi di 10 hari terakhir bisa Allah Allah berkenan misalnya di awal Ramadan, bisa enggak itu? Kan Allah Maha Kuasa, mau mengasah mendirikan malam Lailatul Qadar kapan.
dan di mana kepada siapa kan begitu yang mendapatkan. Nah, sekali lagi yang penting bagi kita memahami witir itu adalah mari kita menjadi orang yang ganjil. Mari kita menjadi orang yang beda dengan yang lain. Mari kita berupaya semaksimal mungkin dalam ibadah kita. Itu Bapak Ibu, poin kedua yang saya sampaikan terkait dengan kesempatan pagi hari ini. Dan ini bisa dikembangkan dalam kajian berikutnya bagaimana kita memahami terkait dengan itu dan terkait banyak hadis tentang yang menerangkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga saya ingin menyampaikan terkait dengan bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat. Di dalam sholat itu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak termasuk orang yang sholat ketika tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara membaca surat Fatihah khususnya dan juga surat-surat lain itu bisa dibaca waqaf setiap ayat, bisa juga dibaca wasol. Ya, jadi kalau kita misalkan membaca waqaf setiap ayat, tadi mestinya setiap ayat diwakafkan kemudian ambil nafas. Seperti imam tadi yang mencontohkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ambil nafas gitu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Itu namanya wakaf setiap ayat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mewakafkan itu harusnya diambil nafas. Kemudian bisa juga dibaca wasal. Kita bisa berselisih tentang surat Fatihah itu apa mulainya, dari basmalah atau langsung alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita semakin terbuka, dewasa berpikir, memahami berbagai perbedaan, ada orang langsung membaca Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah atau basmalahnya dibaca sir atau malah bisa tidak dibaca. Jadi di situ ada perbedaan pemahaman terkait Fatihah itu berapa ayat. Sab'ul Mathani bisa pemahamannya itu bisa dua pemahaman. Yang pertama 7 ayat kalau dimulai dengan bismillah, yang kedua 6 ayat kalau dimulai Al-Fatihah. Nah, ini kalau kita berbicara tentang jumlah ayat. Kembali kepada persoalan tadi, bacaan itu bisa diwakafkan setiap ayat, bisa diwasalkan. Nah, kalau mau membaca wasal Bapak Ibu sekalian, maka harus kita cermati betul. Harus kita cermati betul cara membaca wasal itu. Di akhir kalimatnya pasti dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, mungkin Bapak Ibu misalkan pas makmum tahu-tahu imamnya arrahmanirrahim malika, salah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat, membaca surat, itu diupayakan kalau bisa memahami maknanya setiap potongan kalimat, itu akan lebih enak. Misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Paling tidak kita berhenti di situ.
Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang. Kemudian di situ kita ulangi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ini sekali lagi, ini poin yang ketiga saya sampaikan, bagaimana kita mencoba membaca Fatihah. Kalau bisa kita maknai setiap ayat yang kita baca, akan lebih enak kita bisa membacanya. Tapi kalau contoh tadi saya contohkan, ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jadi kalau mandek siratal ladzina, kalau berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, harusnya diulang lagi dari awal, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kalau sampai di situ ulanginya cukup dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian Bapak Ibu, tolong dicermati juga bacaannya, minimal yang namanya akhir ayat itu minimal 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh 5-6 harokat ya. Minimal 2. Makanya kalau di Jogja itu kan istimewa Bapak Ibu. Mungkin 10 tahun atau 15 tahun terakhir orang misalkan azan. As-salatu khairum minan naum. Betul nggak? Jogja memang istimewa gitu. Mungkin 10 atau 15 tahun terakhir. Alasannya apa kok pendek? Alasannya ini kan membangunkan orang. Jadi harus agak nyentak sedikit, agak pendek. Nah, saya bilang guyon sama teman-teman itu, ya kalau membangunkan orang dodok aja pintunya gitu. Dodok aja pintunya. Padahal di situ naum itu mad lain ya minimal 2 harokat. Tadi mad tabi'i. Idealnya 5. As-salatu khairum minan naum. Niku. Memang Jogja sekali lagi istimewa. As-salatu khairum minan naum. Bagus. Membangunkan orang dengan agak nyetak sedikit. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Ini mohon maaf saya sengaja menyampaikan yang sepele-sepele yang mungkin kadang-kadang nggak dianggap perlu disampaikan gitu. Saya nggak perlu, nggak penting mutu-mutu ya, ini mudah-mudahan lebih mudah. Ya itu. Jadi cara pembacaan itu ayat. Nah kembali Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu jamaah misalnya ikut yang sholat tarawih yang 20. Kemudian witirnya 3. Kadang-kadang bacanya bisa lebih cepat dari yang 8. Ya. Makanya ada guyonan Gus Dur sama Mbah Kiai Air Fahrudin. Ketika Mbah Kiai Air Fahrudin bertamu ke Jombang, kemudian mengimami taraweh. Tanya kepada para jamaah di Jombang yang notabene wong NU, santri NU, ini modelnya model Muhammadiyah pada NU. Oh model Muhammadiyah saja. Model NU saja gitu. Ya. Jadi Pak Air Fahrudin mengikuti saran mereka ingin cara NU, tapi Pak Air Fahrudin yang mengimami. Bagi Air Fahrudin membaca kemudian panjang-panjang sampai 8 rakaat, sudah melebihi waktunya yang 20 rakaat. Ya. Ini gimana? Kita teruskan cara Muhammadiyah cara NU. Ikut cara NU saja, cara Muhammadiyah saja Pak Kiai. Jadi langsung witir kan begitu. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan, kualitas ibadah itu tadi al-ujrah biqadril masyaqqah. Itu bukan masalah bilangannya saja. Tapi kalau kita ngambil yang 8, Nabi juga 8 rakaat hanya di rumah, tidak di masjid, betul nggak? Kalau kita kaji hadisnya kan tidak, Nabi itu sholat taraweh 8 rakaat kan di rumah, bukan di masjid. Ya, sehingga yang tahu persis 8 rakaat itu kan Sayyidatina Aisyah. Ya, riwayatnya hanya 1 hadis itu.
Tetapi walatas al antulihinna wa husnihinna. Jangan Anda tanya, walaupun hanya 8 rakaat, jangan Anda tanya bagaimana panjangnya dan bagusnya bacaannya, kan itu. Tetapi kalau Nabi di masjid itu jamaah hanya 1 kali 2 rakaat. Dan itu hanya 1 kali sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena takut menjadi wajib, dianggap wajib. Tetapi kalau di Indonesia, di kita pada umat Islam pada umumnya, kalau bulan puasa, tarawih lebih ramai, betul nggak? Ramai, penuh. Ya, walaupun pertengahan hilang, gitu. Tapi pasti penuh, melebihi sholat wajib, betul nggak? Kayak lebih wajib daripada wajib gitu sholat tarawih itu. Coba kalau kita misalkan sholat rutin biasa, rutinitas maksud saya sholat rawatib yang 5 waktu, nggak usah jauh-jauh lah Pak, lihat aja di syuhada gitu ya. Kalau duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kan berapa orang, berapa shop gitu. Tapi kalau tarawih kan penuh. Ya. Semua masjid, semua musola begitu. Tapi tadi kembali kepada pemenang terakhir dalam tarawih itu pasti 10 hari terakhir, bahkan masuk tengah-tengah bulan puasa itu sudah lain jamaahnya, sudah berkurang banyak. Ya, kembali kepada yang saya sampaikan tadi, poin ketiga masalah bacaan, monggo Bapak Ibu dicermati. Misalnya orang saya contohkan yang wasal. Kalau dimulai dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, waladdallin itu ada madnya, ada ada tasdidnya. Itu disebut dengan mad wajib musaqqal kalimi. Mad itu panjang, wajib itu wajib panjang, musaqqal artinya berat, kalimah yang berat, maka harus ditekan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada tarikan tasdidnya di situ, panjang dan ditekan. Waladdallin. Nah, baik Bapak Ibu, itu poin ketiga yang saya sampaikan tadi. Monggo untuk bahan kajian kita selanjutnya. Mudah-mudahan setelah ya, yeah. Terima kasih Pak. Orang bisa membedakan seperti itu, monggo ya. Jadi itu juga punya dasar ilmunya, nggak apa-apa. Saya misalkan tadi ada ini hak Allah, hak kita, memilahkan gitu ya tadi ya. Memilahkan misalkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, itu Allah. Nah, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu masih milik Allah. Tapi ihdinas siratal mustaqim kita yang perlu. Betul maksudnya gitu kan? Maksudnya gitu. Monggo.
Jadi tidak kemudian idealnya tidak diwasalkan, tidak disambung. Maksudnya gitu. Ya. Ya. Jadi gini Bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi membaca itu tadi saya bilang membaca surat Fatihah itu memang lebih afdolnya diwakafkan per ayat. Ya, itu yang afdol. Tetapi bukan berarti tadi salah. Ketika orang membaca surat kemudian diwasal. Yang penting betul bacaannya. Walaupun tadi ada menuduhkan ini hak Allah, hak kita gitu. Tapi insya Allah tidak, kita bisa berselisih paham di situ ya tentang makna itu. Nah, saya tidak ingin terjebak di situ, tetapi yang penting saya sampaikan poin bagaimana kita mewasal bacaan, gitu ya. Utamanya bagaimana menyambung bacaan. Contoh lagi yang kita sering paham. Jadi ini bagus masukan daripada jamaah. Saya kira ini bahan kajian lagi. Makanya saya poin saja. Nanti untuk kajian berikutnya monggo. Contoh lagi dalam sambungan bacaan. Kita membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahadun. Ya. Betul? Qul huwallahu ahadun. Allahus somad. Nah, kalau nyambung bagaimana? Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Enggak. Qul huwallahu ahadunillah. Qul huwallahu ahadunillah. Ahadun kayak ada nun mati. Betul? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, jadi ini Bapak Ibu, monggo ini sekali lagi kita memang perlu kajian. Yang terpenting terkait dengan kitab suci kita yang diturunkan dalam bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, tolong kita Islam lebih dekat dengan Quran. Karena setiap kita baca satu huruf saja kan 10 kebaikan. Paling tidak kita panen bulan puasa, betul nggak? Ramadan kan pada baca, sampai menjelang qomat aja masih banyak yang baca, betul? Coba kalau tiap hari. Betul? Sepakat nggak ya? Kalau tiap hari kita menjadikan aurat kita, kebiasaan kita membaca. Jangan sampai kebanyakan selama ini Bapak Ibu umat Islam itu punya kitab suci, saking sucinya gitu kan. Kemudian diletakkan di atas lemari, tidak pernah tersentuh suci, jangan sampai tersentuh. Akhirnya apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kata Gus Nabi, besok umat Islam itu akan terjadi satu masa la yabqal minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Ya, satu saat besok Islam tinggal nama. Betul? Ini sudah sekian abad yang lalu Gusti Nabi ngendika. Besok itu ada masa Islam tinggal nama, bahkan umat Islam banyak tetapi Islam agamanya tinggal nama. Karena umat Islam banyak tetapi kazabadil bahar, bagaikan buih-buih laut saja, tidak punya kualitas. Masajiduhum amiratun tadi kharabun minal huda. Masjidnya penuh sesak sepertinya, jamaahnya banyak tapi jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya, la yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Quran tinggal wujud kitabnya saja gitu. Sekalipun sekarang alhamdulillah udah banyak dihafalkan gitu. Banyak yang hafid Quran, tetapi belum tentu itu memberikan kita doakan, maksud saya, kita doakan semoga yang hafid itu betul-betul bisa menjaga dan bisa menjaga keutuhan Al-Qur'an dan menjadi keberkahan Al-Qur'an untuk kita semua sebagai umat Islam. Allahumma amin. Pas 70 menit Bapak Ibu. Nanti kalau kelamaan nanti terutama yang iktikaf masih ada kegiatan lanjutan. Sekali lagi kami mohon maaf, saya yang dhaif ini hanya menyampaikan hal yang sepele. Ya. Oh nggih, monggo.
Ya, ya, betul. Makanya Bapak Ibu, saya kembali, kita ketika misalkan membaca surat itu Fatihah atau surat-surat apapun, ketika zahar, ya dibaca jelas, akan panjang waktunya, ada nafasnya. Tapi ketika misalkan masuk maghrib misalnya, rakaat ketiga, kita misalkan baru ihdinas siratal mustaqim udah ruku kan. Artinya apa? Maksudnya mestinya membaca surat Fatihah itu mau diwasal, mau diwakafkan, mestinya kalau ada wakaf tadi diambil nafasnya setiap kalimat, setiap ayat. Mestinya kan sama. Kadang-kadang antara yang kalau dibaca jelas itu agak panjang waktunya. Tapi begitu dibaca sir gitu kan, seolah-olah cepat banget. Artinya tidak ada keseimbangan antara baca zahar dengan baca sir. Betul nggak? Itu. Ya itu maksudnya gitu, mengingatkan. Artinya mestinya sama antara zahar dibaca jelas atau sir dibaca pelan, mesti gitu. Betul, itu ingatkan kita bahwa kadang-kadang imam untuk itu loh, kita baru ihdinas siratal mustaqim imam udah ruku, kan begitu ya. Banyak kasus di mana-mana gitu ya. Ya ini mungkin menjadi koreksi kita semua terhadap yang imami terutama gitu ya. Ya, bagus Pak. Terima kasih. Sip. Bapak Ibu sekalian, nanti udah terlalu siang, terutama mungkin adik-adik mau masih sekolah ya adik-adik. Udah enggak? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi atas nama pribadi dan saya, atas nama juga teman-teman panitia dan juga pengurus yayasan, terima kasih atas kebersamaannya. Kemudian terima kasih atas supportnya. Semoga menjadi amal kebaikan kita semua. Khusus pada kesempatan ini saya menyampaikan istilahnya yang sepele-sepele, yang sepete-cepete. Semoga itu menjadi menghilangkan selilit, karena yang sepele itu biasanya menjadi selilit gitu. Mudah-mudahan bisa menghilangkan selilit, dan itu jika walaupun sepele cepete bisa dijadikan kajian berikutnya. Untuk itu marilah kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama berdoa, semoga Allah membimbing kita, memudahkan kita, dan betul-betul Allah membuka kita dengan ilmunya, dengan hikmahnya, zidni ilman, kemudian memberikan kemampuan untuk meningkatkan ibadah dengan ilmu yang kita miliki. Moga kita kasih pada serangan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.